Betul sekali itu dilema kita hari ini adalah mau masuk kembali dalam peradaban demokrasi atau ikut tenggelam bersama dengan kemerosotan demokrasi di banyak negara itu, di Cina, di Rusia, di Amerika Latin, di Afrika itu penguasa-penguasa militer muncul lagi itu, di Eropa itu fasisme tumbuh lagi itu. Jadi sebetulnya dunia sedang tenggelam di dalam kerumitan itu. Nah, kita ingin mengapungkan kembali Indonesia karena kita sudah disebut sebagai negara demokrasi terbesar. Negara demokrasi besar artinya jumlah penduduknya besar dan kapasitas kita untuk menghidupkan demokrasi itu juga diandalkan oleh negara-negara tetangga tuh. Tetapi indeks demokrasi kita menurun. Jadi kuantitatif kita disebut negara demokrasi besar, tapi kualitatif kita menurun. Dan di mana penurunan itu? Jadi Mahkamah Konstitusi, karena dari awal Mahkamah Konstitusi yang harusnya sudah mampu untuk memisahkan mana proposal politik, mana proposal pribadi, dan mana yang disebut sebagai suara publik, itu dari awal mestinya udah dimengerti oleh Pak Man Usman. Jadi sebetulnya ini semua soalnya dimulai dari pintu masuk pertama yang dibuka oleh Pak Man Usman untuk membiarkan presiden mengintervensi isi putusan itu kan, sehingga Gibran dihasilkan dari proses yang buruk itu tuh. Jadi bagi masyarakat internasional, Indonesia itu menjadi contoh bagaimana sesuatu yang udah demokratis itu akhirnya perlahan-lahan berubah lagi menjadi demokrasinya memburuk. Nah, ini sebetulnya juga teguran bagi partai-partai politik yang tidak ikut menjaga demokrasi, teguran bagi LSM yang ada di istana, yang dulu kita izinkan untuk bergabung dengan kekuasaan, tapi mereka tidak menjaga demokrasi kan. Jadi betul ini satu permenungan peradaban. Mengapa Indonesia yang udah didemokratiskan justru oleh mahasiswa, oleh kalangan intelektual, bahkan oleh kalangan kelas menengah di 98 itu tumbuh negatif lagi di dalam indeks demokrasi itu. Jadi kita mesti tagih pada mereka yang bertanggung jawab. Siapa? Ya pertama presiden. Yang kedua ada masyarakat sipil, LSM yang ada di sekitar istana, yang belakangan baru mulai sadar tetapi sudah terlambat tuh. Jadi sebetulnya poin-poin yang hendak direnungkan oleh Hakim Mahkamah Konstitusi juga terkait dengan perkembangan demokrasi yang memburuk. Nah, kalau mereka buat putusan yang sekedar menyenangkan banyak pihak dan tidak tahu bahwa dan tidak mengerti bahwa putusan mereka itu akan menentukan demokrasi Indonesia akan dinilai baik kembali oleh cahaya dunia atau dianggap bahwa kegelapan sudah masuk ke Indonesia. Nah, ini yang kita sebut panggilan nurani hakim itu mesti sampai di situ.